Hai, saya Fatur Renaldi, dan ini adalah kisah perjalanan saya ke Paranggombong, Purwakarta, Jawa Barat. Perjalanan saya mulai sekitar pukul 6 pagi, melewati pusat kota Jakarta melalui daerah Pancoran. Untuk kemudian di daerah Cawang, saya berbelok ke arah kanan menuju ke arah kota Bekasi melalui Kalimalang. Cuaca pagi itu cukup mendung, jalanan juga tampak masih basah, yang menandakan hujan baru saja turun beberapa saat yang lalu. Kemudian, saya berhenti sejenak untuk sarapan. Halo pagi semua, sekarang udah jam setengah 8 pagi. Gue habis sarapan. Gue dan temen gue bisa sarapan. Setelah ini kita masih nunggu satu teman lagi. Dia akan kesini mungkin sebentar lagi ya. Setelah itu kita langsung berangkat ke daerah Purwakarta, tepatnya Waduk Jatiluhur. Sekarang saat ini kita lagi sarapannya di daerah Kalimalang. Setelah teman gue datang, kita langsung berangkat menuju Waduk Jatiluhur. Oke, ikuti terus perjalanan kita ya. Sip. Selesai sarapan, dan juga setelah teman saya datang, perjalanan pun kami lanjutkan. Kami pun sudah mulai masuk ke wilayah kota Bekasi. Lalu dari kota Bekasi, kami terus bergerak ke arah timur. Namun, kami tidak melewati jalur Pantura yang merupakan jalur utama, melainkan melewati jalur inspeksi Kalimalang, yang jalanannya sejajar dengan sungai. Jalur ini memiliki banyak lubang di sepanjang jalannya. Jadi, diharapkan kita harus ekstra hati-hati saat melewati jalur ini ya. Setelah melewati jembatan Cibeet di daerah Karawang, kami berbelok ke arah kanan, menyeberangi sungai, melewati jalan Pasar Jati. Di sini, saya memilih opsi lain yang ditampilkan di Google Maps. Alih-alih menyusuri jalan Pasar Jati, saya memilih berbelok ke kiri melewati pemakaman San Diego Hills. Rute ini saya pilih karena menurut Maps, jalur ini memiliki waktu tempuh tercepat dibandingkan menyusuri jalan Pasar Jati. Jalur pintas ini melewati daerah-daerah industri, di mana jalanan ini relatif kosong dan memiliki aspal atau beton yang masih cukup mulus. Sesekali ada lubang di jalan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Hingga akhirnya, jalanan mulus yang kami lalui mulai berubah menjadi jalur tanah. Mulai dari sini, perjalanan akan terasa cukup berat, terutama bagi kami yang menggunakan motor yang peruntukannya memang tidak dibuat untuk jalur ini. Di bagian ini, jalanan masih berupa tanah yang mengeras, sehingga motor kami masih dapat melaluinya. Suspensi motor kami yang memang tidak terlalu empuk, membuat kami terlempar-lempar dari jok saat melewati kontur jalan seperti ini. Sudah hampir setengah jam, kami belum keluar dari jalur tanah ini. Firasat saya mulai mengatakan bahwa jalur tanah ini masih cukup panjang untuk kami lalui.
Kondisi jalur yang kami lewati mulai semakin parah. Tanah mulai berubah dari keras menjadi tanah yang basah, atau tepatnya tanah berlumpur. Kami sangat kesulitan untuk mengendalikan laju motor kami saat melewati jalur di bagian ini. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa jalur di depan kami merupakan genangan air yang cukup tinggi, sehingga dengan berat hati kami harus memutar arah untuk melewati jalur lain yang memutar. Padahal menurut peta, perjalanan kami hanya tinggal 15 menit. Jauh nggak sih sana, lumayan ya? Oh yaudah ya, sip. Setelah memutar arah, kami melewati jalur lain yang jalannya lebih memutar, bahkan memotong perkampungan. Namun, memiliki jalan beton dan aspal yang jauh lebih baik dibandingkan jalur tanah yang berlumpur tadi. Sayangnya, karena satu dan lain hal, dua teman saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan memilih pulang lebih awal sebelum sampai ke tujuan. Jadi, saya sekarang berkendara sendiri menuju ke tujuan saya. Jalanan sangat lengang, tidak banyak kendaraan yang melintas. Jalur ini menanjak memotong hutan. Lagi benerin charger handphone, soalnya kayak ada yang angkat nih. Dengan jalan berupa beton yang bergelombang dan memiliki beberapa lubang di bagian jalannya, kita harus lebih hati-hati saat melewati jalan ini. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup sulit, saya pun tiba di tujuan perjalanan saya kali ini, yaitu perkemahan Paranggombong. Dengan membayar sebesar Rp10.000 di pintu masuk, kita dapat menikmati suasana di pinggiran waduk buatan terbesar di Indonesia, atau bahkan di Asia Tenggara, yaitu Waduk Jatiluhur, yang membendung aliran Sungai Citarum seluas 4.500 km persegi. Oh iya, waduk ini terletak di wilayah Purwakarta, Jawa Barat ya. Saya tiba di perkemahan Paranggombong pada tengah hari, kurang lebih pukul 1 siang. Dari informasi yang sudah saya cari sebelumnya, jarak dari rumah saya di daerah Jakarta Selatan menuju perkemahan Paranggombong ini adalah sekitar 98 km. Dengan perkiraan jarak tempuh menggunakan sepeda motor adalah sekitar 2,5 sampai dengan 3 jam. Namun, karena saya memilih melewati rute baru, yang ternyata rute tersebut cukup ekstrim, ditambah saya harus berputar arah dan melewati rute lain yang memutar, membuat waktu perjalanan saya membengkak menjadi lebih dari 5 jam. Lokasi perkemahan ini sebenarnya cukup menarik, namun sayang, saya menemukan banyak sampah yang berserakan di kawasan ini. Sepertinya banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan di tempat ini. Padahal tempat ini menawarkan keindahan alam berupa hamparan air tawar yang membentang luas sejauh mata memandang. Juga dengan latar belakang barisan bukit-bukit yang memanjang. Cuaca di siang itu berubah-ubah dari berawan, lalu panas, lalu turun rintik hujan, dan lalu kembali berawan. Namun, angin yang berhembus cukup kencang membuat suasana di sana terasa sejuk. Saya pun beristirahat sejenak beratapkan langit di sana. Semoga kedepannya pihak-pihak terkait dapat lebih memperhatikan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki tempat ini. Karena tempat ini sangat berpotensi untuk menjadi pilihan destinasi wisata yang menarik. Perjalanan pun saya akhiri di sini. Sampai berjumpa di video perjalanan saya selanjutnya. Salam jelajah Indonesia.